3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Yeti Kurnia dengan NIM 207/2044 dari kelas 6B, mahasiswa dari program studi Tadris Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, pada kesempatan video kali ini, yang mana bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Komunikasi Teknologi Informasi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dodo Tommy SPD MPD. Pada kesempatan video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai komponen-komponen kurikulum. Untuk lebih jelasnya, silahkan menonton video kali ini. Selamat menyaksikan. Nah, sebelumnya, teman-teman di sini apakah ada yang tahu apa itu kurikulum? Sepertinya belum ada yang tahu ya. Kurikulum secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang berarti pelari dan kurere yang berarti tempat berpacu. Adapun pengertian kurikulum menurut beberapa para ahli, salah satunya menurut Profesor Dr. S. Nasution dalam bukunya yang berjudul Kurikulum dan Pengajaran, menyatakan kurikulum adalah serangkaian penyusunan rencana untuk melancarkan proses belajar mengajar. Rencana tersebut disusun oleh lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu lembaga pendidikan formal dan lembaga pendidikan non-formal. Lembaga pendidikan formal atau yang lebih dikenal dengan sekolah merupakan suatu jenjang pendidikan yang ditempuh oleh peserta didik, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Sedangkan lembaga pendidikan non-formal adalah lembaga pendidikan untuk menyalurkan bakat dan minat peserta didik. Misalnya melalui kursus keterampilan dan kursus bahasa. Kurikulum ini merupakan suatu sistem yang terdiri atas beberapa komponen. Komponen kurikulum itu sendiri adalah suatu organisasi yang memiliki susunan anatomi tubuh kurikulum yang terdiri atas beberapa unsur yang berkaitan satu sama lain. Ketika suatu komponen ini tidak bekerja secara maksimal, maka tujuan dari kurikulum bisa tidak akan tercapai. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai komponen-komponen kurikulum. Sebelumnya, teman-teman semua, apakah ada yang tahu apa saja komponen-komponen dari kurikulum ini? Nah, langsung saja ya. Komponen-komponen kurikulum ini terdiri dari 4. Yang pertama yaitu komponen tujuan. Nah, komponen tujuan ini memiliki sasaran yang hendak dicapai oleh suatu kurikulum. Di dalam kurikulum tentunya terdapat tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan secara umum maupun tujuan secara khusus. Selanjutnya, sasaran yang hendak dicapai tersebut mengacu pada falsafah bangsa Indonesia. Komponen yang kedua yaitu komponen isi atau materi atau sering disebut dengan bahan ajar. Bahan ajar disusun atas beberapa topik dan subtopik tertentu. Tentu saja ini diselaraskan dengan salah satu perkembangan peserta didik termasuk psikologis peserta didik. Kegiatan dan lingkungan belajar dirancang dalam suatu rancangan belajar yang mencakup komponen-komponen tertentu. Dalam menyusun bahan belajar, diperlukan strategi dan media pembelajaran. Strategi dan media pembelajaran yang dimaksud di sini adalah bagaimana seorang guru menentukan strategi yang cocok dan media pembelajaran yang cocok untuk disampaikan kepada peserta didiknya di dalam suatu kelas sehingga peserta didik dapat memahami bahan ajar tersebut yang disampaikan oleh seorang guru tersebut. Selanjutnya, komponen yang ketiga yaitu komponen proses. Di dalam komponen proses ini, bagaimana kegiatan proses belajar mengajar dilakukan di dalam kelas dan bagaimana langkah-langkah penyampaian isi materi tersebut.
Dalam penyampaian isi materi atau bahan ajar, tentunya memiliki strategi yang nantinya berfungsi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sehingga strategi merupakan bagian dari komponen kurikulum. Dalam sistem penyampaian, pembelajaran, dan media yang berhubungan erat dengan strategi belajar mengajar ini merupakan suatu komponen penting dalam komponen proses ini. Selanjutnya, komponen yang terakhir atau komponen yang keempat adalah komponen evaluasi. Untuk apa sih evaluasi itu dan apa saja tujuan dari evaluasi tersebut? Evaluasi ini memiliki tujuan untuk menilai pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan serta menilai proses pelaksanaan pembelajaran. Evaluasi ini terdiri dari evaluasi proses belajar mengajar dan evaluasi hasil belajar mengajar. Evaluasi proses belajar mengajar ini dilakukan untuk melihat kegiatan siswa dalam proses belajar mengajar ini, bagaimana tingkat pemahaman terhadap materi yang telah disampaikan oleh guru tersebut, dan bagaimana sikap mereka terhadap penyampaian materi yang telah disampaikan oleh guru itu. Selanjutnya, evaluasi hasil belajar mengajar bisa dilakukan dengan menggunakan tes secara lisan maupun tes secara tertulis. Tujuannya untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi yang telah disampaikan oleh guru yang berada di kelas. Jika hasil belajar mengajar pada peserta didik itu mendapatkan hasil yang memuaskan, maka dapat disimpulkan bahwa peserta didik tersebut dapat memahami materi yang telah disampaikan oleh guru tersebut. Sebaliknya, jika peserta didik tersebut mendapatkan hasil yang tidak memuaskan, maka dapat disimpulkan bahwa peserta didik tersebut belum memahami materi yang telah disampaikan oleh guru yang berada di dalam kelasnya. Nah, pada kurikulum tentunya memiliki tujuan kurikulum. Tujuan kurikulum ini harus sesuai dengan tuntutan, kebutuhan, kondisi, dan perkembangan masyarakat. Oleh karena itu, kurikulum selalu mengalami perkembangan. Tujuan dari kurikulum ini juga harus memiliki kesesuaian antara komponen-komponen itu. Komponen-komponen yang dimaksud itu yaitu adalah keempat komponen yang telah dijelaskan tadi. Nah, jadi dapat disimpulkan antara keempat komponen-komponen kurikulum tersebut memiliki hubungan yang saling keterkaitan antara satu dengan lainnya, sehingga komponen-komponen tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya jika ingin mencapai tujuan kurikulum yang sesungguhnya untuk mencapai pendidikan Indonesia yang lebih baik lagi. Sekian penjelasan dari materi komponen-komponen kurikulum yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam penyampaian di video kali ini. Semoga video kali ini dapat menambah wawasan dan menjadikan referensi bagi teman-teman semua. Terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.